Shalom saudara, bertemu lagi pada kesempatan ini. Kita bersyukur karena kita masih hidup dengan sehat dan Tuhanlah yang telah melindungi kita sampai hari ini. Tetapi kita lebih bersyukur karena iman dan kasih kita semakin kuat, malah bertumbuh sekalipun kita mengalami kesukaran hidup. Baik, langsung saja kita melihat teks pembacaan untuk hari ini. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Saya baca demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Baik saudara, nah hari ini saya mengajak kita untuk mempelajari satu tema firman Tuhan, yaitu jangan pernah tinggalkan Yesus. Di bawah tema ini saya mengajak kita belajar 3 perkara penting. Kita terus masuk kepada yang pertama, yaitu iman harus tetap kuat. Kita boleh baca di dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga mengatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, seperti yang kita sudah baca di dalam surat Paulus kepada Tesalonika yang pertama, di dalam 1 Tesalonika kita mempelajari bahwa jemaat-jemaat di Tesalonika mereka itu mengalami penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Karena mereka memilih untuk menghidupi satu kehidupan yang berbeza dengan kebiasaan penduduk-penduduk sekitar mereka pada waktu itu, maka mereka diejek, mereka dianggap tidak penting dalam masyarakat, mereka ditolak, dan mereka dianiaya. Namun dalam keadaan yang seperti itu, seperti yang sudah kita baca dalam ayat yang ketiga sebentar tadi, menyatakan bahwa iman mereka kepada Tuhan serta kasih kepada mereka sesama itu tidak luntur, malah semakin bertumbuh dan juga semakin kuat. Kita pernah mendengar satu cerita tentang 2 penjuru angin dan seekor monyet yang ada di atas pokok. Angin ini beradu kekuatan untuk menjatuhkan
monyet yang berada di atas pokok itu. Nah, kita sebut saja angin itu bernama angin timur dan juga angin selatan. Mereka beradu untuk menjatuhkan monyet itu. Dan siapa yang berjaya menjatuhkan monyet itu, dialah pemenang atau dialah yang paling kuat. Ya. Lalu angin selatan ini bertiup. Dia bertiup dengan sangat kencang. Tetapi semakin angin selatan itu bertiup kencang, monyet itu semakin berpegang kepada ranting-ranting atau dahan-dahan pokok di mana dia berada, dan sehinggalah dia tidak jatuh sekalipun angin itu kuat. Dan akhirnya angin selatan pun menyerah, dan kini giliran angin timur. Nah, angin timur itu mulai bertiup perlahan-lahan, sehingga si monyet merasa seronok dan merasa nyaman dengan keadaan itu. Akhirnya dia merasa mengantuk dan tertidur. Apabila angin timur melihat bahwa monyet itu sudah tertidur, maka dia bertiup secara tiba-tiba, dia bertiup dengan kencang, sehingga monyet yang tadi tertidur itu terjatuh ke bawah. Nah, saudara, kita jangan hidup seperti monyet itu. Waktu badai pencobaan datang, kita menjadi kuat berpegang pada iman kita. Kita menjadi teguh. Tetapi saat kehidupan terasa selesa, iman kita mulai kendur dan akhirnya jatuh. Kesukaran, penderitaan, penganiayaan tidak seharusnya menjadi penghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan dan menghambat kasih kita untuk berkembang kepada sesama. Ya, seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan dan semakin erat berpegang pada iman kepada Yesus Kristus. Keselesaan hidup tidak seharusnya membuat kita lalai. Saat menghadapi badai pencobaan, kita harus semakin kuat. Dan pada saat hidup mulai tenang dan selesa, kita juga harus tetap kuat. Nah, kita masuk yang kedua. Nah, yang kedua, kesetiaan tidak pernah sia-sia. Kita boleh baca dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh. Ayat 5 berkata, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ayat yang ketujuh. Dan untuk memberikan kelegaan kepadamu, kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Nah, upah untuk kesetiaan walaupun sering menderita karena kerajaan Allah adalah, kita lihat upah yang diberikan kepada kita untuk kesetiaan kita, yaitu dilayakkan menjadi warga kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apa istimewanya kerajaan Allah itu sehingga layak menjadi warganya merupakan upah dari kesetiaan? Nah, dalam kerajaan Allah tiada kejahatan. Nah, seperti yang kita tahu, di surga tiada lagi yang jahat, tidak ada lagi dosa. Di dalam surga juga, di sana dalam kerajaan Allah itu tidak ada kerosakan. Bumi kita sekarang ini bukan semakin membaik, malah semakin rusak. Karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini pasti akan rusak. Tidak ada yang kekal. Di sana juga tiada yang baik.
Ini merupakan suatu kenyataan yang mungkin boleh menimbulkan tanda tanya yang besar kalau cuma dikatakan seperti itu saja. Di surga tidak ada yang baik. Betulkah di surga tidak ada yang baik? Mari kita buktikan ya bahwa kata-kata ini benar. Baik, mari kita baca sama-sama di dalam Matius 11 ayat yang ke-11. Matius 11 ayat 11 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Nah, perhatikan ayat yang seterusnya. "Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Nah, ayat ini berkata, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, artinya semua orang dilahirkan oleh perempuan. Dan juga ayat ini memberi kita satu jawaban kepada dunia yang semakin rusak ini. Ya, karena yang melahirkan itu hanya perempuan. Yang asli perempuan, yang sejak lahir dia adalah perempuan. Ya, tidak mungkin ada status lain yang selain perempuan asli yang dapat melahirkan. So, di dalam dunia kita sekarang ini, image itu manusia, kepribadian ada yang sudah rusak. Ada yang tidak tahu dia itu apa, laki-laki ke perempuan. Dan itu sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan jika mengubah diri menjadi sesuatu yang lain daripada yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Maksud saya di sini adalah yang laki-laki itu menjadikan dirinya perempuan dan yang perempuan itu menjadikan dirinya laki-laki, itu jelas melanggar firman Tuhan. Walaupun di sebahagian belahan dunia itu membenarkan keadaan itu berlaku, mereka bersetuju dengan keadaan itu berlaku, tetapi menurut iman kita berdasarkan firman Tuhan, itu melanggar firman Tuhan. Nah, kita balik kepada ayat ini. Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, artinya semua orang di dunia ini, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan ayat yang berikutnya ini yang sangat menarik. Di situ dikatakan, namun yang terkecil, yang paling kecil dalam kerajaan surga, itu lebih besar dari Yohanes. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang baik itu hanya di bumi. Sementara yang di surga itu semuanya adalah yang lebih baik, yang terbaik, yang melebihi segala yang ada di dalam dunia ini. Coba kita tidak dapat menggambarkan, menjelaskan keadaan di dalam kerajaan surga itu dengan kata-kata. Kita hanya dapat berkata seperti ini, ya. Yang baik itu di dunia, tetapi yang di surga itu adalah yang lebih baik, yang terbaik daripada yang ada di dalam dunia ini. Nah, di sana juga ada kekekalan. Artinya tidak akan ada yang berakhir di sana. Semuanya kekal, semuanya bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan menjadi warga kerajaan Allah membuat kita menikmati kelegaan yang berterusan. Sebab di sana juga ada kekekalan, maka kelegaan yang kita nikmati pun adalah kelegaan yang berterusan. Nah, yang ketiga, keterpisahan dari Allah sebagai hukuman. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dan ayat 9, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita,
Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Pertanyaan, bagaimana keterpisahan dari Allah itu menjadi hukuman? Ya. Kenapa terpisah dari Allah itu kita sebut sebagai hukuman? Nah, Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik. Dia adalah sumber keindahan, Dia adalah sumber kebenaran, Dia adalah sumber hidup, kehidupan, sumber kasih, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber anugerah, sumber kekuatan, dan juga sumber pengampunan. Dan semuanya ini berasal dari Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak memberikannya untuk kita nikmati, maka kita tidak akan menikmatinya. Nah, bayangkan bagaimana keadaan hidup tanpa semuanya ini. Tiada keindahan, tiada kebenaran, tiada kehidupan, hidup tanpa kasih, tidak ada sukacita, tiada kedamaian, tidak pernah menerima anugerah, tidak ada kekuatan, dan tidak ada pengampunan. Bayangkan hidup yang berlangsung tanpa semuanya ini. Ya. Kalau kita dapat bayangkan, pasti keadaannya sangat mengerikan. Sementara keadaan persekitaran kita sekarang ini dalam keadaan yang sukar, ya, kita sedang dilanda oleh penularan virus corona. Nah, ramai orang yang mengakhiri hidup dengan sengaja karena tekanan yang berlebihan. Sedangkan Tuhan belum mengangkat dia punya damai sejahtera di bumi. Tuhan belum mengangkat dia punya keindahan. Tuhan masih memberikan kehidupan yang normal kepada manusia. Masih boleh menikmati pemberian-pemberian Tuhan di dunia. Dan sudah ada yang sanggup mengakhiri kehidupannya. Karena hidup yang tertekan dengan keadaan dunia sekarang ini. Apalagi kalau Tuhan sudah mengambil semuanya itu. Hidup itu sangat mengerikan. Pertanyaan untuk kita hari ini. Maukah kita hidup di dalam keadaan itu? Saya pasti semua kita tidak ingin hidup di dalam keadaan yang seperti itu. Kita mau menikmati hidup yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, bahkan mengalami segala sesuatu yang baik yang dari Tuhan. Nah, saudara, hidup kita ini hanya sementara. Dan semasa hiduplah kesempatan untuk memperkuatkan iman. Kesukaran akan menghimpit iman kita. Tetapi tetaplah berpegang pada Yesus Kristus dan jangan lepaskan. Maka Dia yang kuat akan melindungi dan memberi kekuatan kepada kita. Bersama Yesus, kita adalah pemenang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu memberi dorongan kepada kami untuk tetap berpegang kepada Yesus Kristus. Di tengah dunia yang sukar ini, kami seringkali mengalami atau kehabisan kekuatan dan kemampuan untuk bertahan. Hanya karena Yesus ada dalam hidup kami dan Yesus memegang tangan kami. Yesus memberi kekuatan kepada kami. Yesus memberi kemampuan kepada kami, maka kami hidup dalam keadaan yang tenang pada hari ini. Bapa di surga, kami mau selalu mengingati hal ini. Supaya kami tidak akan lalai, kami tidak akan tergoda oleh dunia ini. Dan juga kami tidak akan terhimpit oleh kesukaran-kesukaran di dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa
Saat kami bersama Yesus, kami adalah pemenang. Dan sementara kami bersama Yesus, kalau kami tetap bersama Yesus, kami tetap menjadi pemenang. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu sungguh-sungguh memimpin hidup kami menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.